nggak ada uang itu di kita. Yang udah dapat itu tahu mungkin ngambilnya di BSI, nggak di kantor wali kota. Ngambilnya di kantor pos, nggak ada di kantor wali kota. Jadi memang kita sifatnya bantuan ini permohonan. Dan kami sudah mohon itu 42.543, kurang lebih 129.000 jiwa. Itu udah kita tuangkan dalam link. Bagi yang belum, ini lagi masuk lagi tahap ketiga. Karena memang penanganan banjir ini bukan 5 bulan, 6 bulan. Oke, tapi yang bertanya cuma saya udah tahu apa yang mau saya tanya ya. Dengar, lanjut. Tapi selama 3 tahun, dana yang digelontorkan oleh pemerintah pusat sebesar 2 triliun rupiah sudah terrealisasi sekitar 50%, 1 triliun lebih. Itu informasi yang kami dapat daripada Kemensos. Itu. Untuk tahap 2, apa kendala teknis dan apa informasi dari pusat terkait transfer uang dari pusat ke mana nih? Transfer uang ke rekening BPBD atau langsung ke kantor pos, dan itu kapan rencana mau disalurkan? Kan ada apa itu? Oke, kemarin kita hari Senin, Selasa itu masih di Jakarta ketemu dengan BNPB dan Kemensos. Pernyataan Ibu Direktur, kita masih menunggu rekomendasi daripada Satgas. Satgas menunggu verifikasi faktual dari Badan Pusat Statistik. Jadi kita ini lagi pemadanan data antara Capil dan statistik. Kalau ditanya kapan, ya ini namanya tahapan. Saya nggak bisa berani jamin tanggal berapa. Karena keputusan bukan di kita. Itu. Jadi berarti yang dibilang si Pandai itu kan pandian dia ya? Ya. Oke. Terus Pak Jepri, ini kan ada surat yang ditandatangani oleh Sekda terkait supaya dikembalikan uang untuk 17 orang itu yang di atas tanah PCKA. Itu ada suratnya sama kami itu yang ditekan Bu Sekda. Itu kenapa bisa terjadi? Saya jawab. Jadi pencairan ini harus juga direview oleh BPKP. Jadi BPKP membandingkan antara perbandingan peraturan dengan realisasi. Begitu ada yang tidak sesuai dengan peraturan, maka direkomendasikan kepada pemerintah Kota Langsa, dan pemerintah Kota Langsa itu melaksanakan apa yang disampaikan oleh BPK. Jadi kalau terkait ada rumah yang di atas gunung, ada rumah yang di atas bukit, sudah menerima uang, itu menurut Pak Jepri kesalahannya di mana ya? Kesalahan memang kalau saya bilang ini bukan ada kesalahan siapa-siapa. Memang regulasi itu kita banjir juga baru kali ini kena yang masif. Selama ini yang paling sering terjadi di Indonesia itu gempa bumi. Makanya standar BNPB itu kepada rumah rusak adalah yang gempa bumi. Baru dibuat regulasi itu setelah kejadian ini. Maka kita ya tinggal menyesuaikan. Kita nggak ada menahan orang per orang ataupun siapapun. Dan misalnya fitnah kepada tim ses ataupun siapapun, ya kalau memang saya mau bermain, saya taruh nama saya dulu. Nggak mungkin saya taruh nama tim ses. Ngapain? Diterima orang. Diterima saya atau keluarga saya. Boleh cek di list, nggak ada nama saya, nama keluarga saya. Itu memang verifikasi faktual daripada BNPB. Ya kalaupun ada Bapak tolak aja lah, uang kecil bagi Bapak itu. Kalau ada saya tangan aja. Artinya kan maksudnya tuduhan. Oke, siap. Kita ini nggak ada. Oke, mungkin Pak Ginting ada tambahan. Nanti setelah saya Pak Ginting, setelah itu kami minta apa yang Pak Jepri sampaikan secara lisan ini, tolong ditulis, diteken, kan nggak apa-apa itu. Jadi tertulis dia penjelasannya. Seperti yang ya, Bu Sekda coba nanti direkam yang dilakukan oleh Bu Sekda waktu jilid 1. Terus nanti setelah ini kami juga mau dialog sama DPR terkait kan hak kawan-kawan juga itu buat pansus. Nggak apa-apa, buat pansus saja penyelidikan. Kalau di wilayah Pak Kajari penyidikan hukum perbuatan melawan hukum, buat pansus saja kan bisa diselidiki. Kalau ada temuan, panggil Pak Jepri, jelaskan di DPR. Itu aja, jangan takut nanti kokirnya dipotong. Ya, enggak, saya enggak bela kawan-kawan DPR, tapi memang kami udah dipanggil itu sebanyak 2 kali. Jadi seluruh dinas kita udah dipanggil oleh DPR dan udah kita jawab. Masalah mau buat pansus enggak itu terserahkan ke DPR, tapi jawaban udah kita berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak mengurangi rasa hormat. Demo ini bukan demo pesanan, itu yang perlu kita camkan sama-sama. Seperti fitnah yang sudah terjadi. Hari ini saya hadir di sini bukan sebagai pimpinan partai politik. Saya hadir sebagai warga korban banjir. Dan forum ini dibentuk bukan dibentuk khusus. Forum ini mewadahi
jangan sampai masyarakat ini bergerak sendiri-sendiri. Itulah yang kami khawatirkan, maka kami bentuk dalam satu forum ini. Jadi pertanyaan kepada Pak Wali Kota tadi tentang verifikasi dan validasi. Kita semua sama-sama tahu kalau uang itu berada di Kemensos, di kementerian, kita mengusulkan data dari sini, barulah disesuaikan dari sana. Tapi yang melakukan verifikasi dan validasi tentunya Tempo Langsa. Tentu itu Tempo Langsa. Jadi dari 1364 yang kemarin muncul ditandatangani oleh Wali Kota dalam bentuk SK dan Pak Adityo dan Pak Kapolres juga mengetahui hal itu. Yang jadi persoalan, banyak temuan kami di lapangan itu bukan korban terdampak langsung. Ada yang nggak kena air, rumahnya masuk, ini tuh dapat rehabnya luar biasa. Saya lihat itu ada permainan di situ. Dari di BPBD, orang BPBD sendiri yang menampakkan itu, hampir semua keluarganya masuk. Ketika sudah ada uji publik segala macam, baru hilang. Tiba-tiba nanti muncul lagi. Jadi pengawasan dari Pingko tentang itu apa? Bagaimana caranya? Jadi kami minta itu tolong diperketat. Udah itu cerita, ada yang ngomong, saya dapat ini, anak saya telepon Pak Jepri, gini itu. Kan jadi fitnah berkepanjangan. Jadi BPBD itu dapat data dari mana? Kalaulah kemarin sistem kerja yang diberlakukan, gunakan satelit drone, kita cuma 12 desa kok Pak. 12 desa. Kalau kita bisa dapat aja data itu mana yang banjir, nggak kena banjir nanti diurus. Yang banjir dulu. Kita sudah sangat terlambat menghadapi itu. Jadi hari ini fitnah berkecam panjang cerita. Yang bilang saya dapat karena saya dekat dengan Pak Wali. Inilah yang jadi fitnah sebenarnya. Dan saya herannya kawan-kawan kami di DPR ini, maaf, sebelumnya saya minta maaf bahwa fasilitas yang Bapak dapatkan, ruangan ber-AC dengan gaji yang besar itu, semuanya dari kami, Pak. Apapun yang kami beli, kami bikin apa aja, dan itu termasuk salah satu yang Bapak nikmati hari ini. Bapak hari ini wakil rakyat, bukan wakil partai. DPR ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat, bukan Dewan Perwakilan Rombongan Keluarga. Jadi di sini bukannya artinya saya menyapa, jangan nanti antara Pak Jepri dengan Bu Melvita terus merasa tersinggung nanti karena saya dengan Jepri ini berkawan loh, sampai sekarang masih WA. Nah, cuman saya tidak mau minta ini itu jangan nanti jadi macam lah, jadi fitnah. Kami ikhlas, Bapak sudah menang. Kami akui sebagai wali kota kami. Tapi tolong, pendataan itu apa lagi? Hari ini kami minta. Hari ini kami minta, kawan-kawan kami di DPR, janganlah wakili partai kalian. Wakililah kami yang sudah memberikan mandat kepada kalian, yang sudah memberikan fasilitas kepada kalian. Turunkan pansus untuk mengecek yang 1364 ini. Kalau perlu dilibatkan tim independen, kami bersedia mengantar masing-masing itu door to door. Sebelum ini saya sudah menyurati Komisi 3 hasil dari 1300 itu. Yang sangat saya sayangkan, SK yang ditandatangani Pak Wali itu dengan stempel wali kota, Pak Adityo sebagai kajari juga menandatangani, Pak Kapolres juga menandatangani. Kalau data ini palsu, berarti kan Tempo dengan sengaja sudah melibatkan bapak-bapak ini. Sementara Kapolres dari kepolisian dan dari kejaksaan kan tidak pernah dilibatkan langsung Pak untuk melakukan pendataan itu. Jadi ini permainan oknum Pak. Dan ini harus ditemukan. Segera DPR bentuk pansus. Temukan ini. Uang sudah kita kasih ke orang, macam mana kita mencari balik? Kalau kita urut dengan pasal kerugian negara, korupsi, menggunakan uang negara tidak pada tempatnya, memperkaya diri atau orang lain, itu sama dengan korupsi kan Pak? Pasal itu ya, saya nggak hafal Pak nomor pasalnya, tapi begitu. Jadi walaupun itu, saya paksa hari ini, saya minta kapan DPRK Langsa akan menurunkan pansus. Kami minta segera, kami mohon segera. Kami mohon segera itu. Dan Bu Sekda jangan pasang-pasang badan Bu. Jangan pasang-pasang badan. Kalau masalah yang 1364 tahap pertama ini aja belum selesai, bagaimana mau turun yang tahap kedua Bu? Pak,
Nggak gila orang medsos itu. Yang kemarin aja belum jelas laporan kalian. Kapan mau turun lagi? Oh, masalah kemarin laksa bisa menjaga inflasi segala macam. Ukurannya di mana? Ukurannya di tataran bapak-bapak. Coba bapak periksa kantong rakyat hari ini. Data dipulangin balik ke desa. Jadi tolong. Dan kejadian demo sebelumnya, saya tidak tahu itu siapa yang marahkan. Semua PJ kecil melakukan pengancaman. Tolong dievaluasi Pak. Dan fitnahnya itu semua ke Bapak. Fitnahnya semua ke Bapak. Perintah wali kota. Camat mengirimkan surat kepada kecil ada yang gila mengumumkan masjid. Jadi regulasi yang pertama itu saja, kalau sempat lah umpamanya masyarakat itu berontak, ribut, anarkis, ini itu segala macam. Hari ini kami dengan Bang Anto ini hadir di sini bukan memfasilitasi, kami menjaga demo ini supaya terarah. Dan alhamdulillah Bapak lihat tadi, walaupun kami agak keras, tapi mungkin kami bukan kami mau jadi pahlawan, tapi kami lah menjembatani antara pemerintah dengan rakyat yang hari ini. Pak Jepri terkenal sombong Pak di mata rakyat ini. Jadi kami buktikan hari ini bahwa Jepri Sentana itu tidak seperti yang dibayangkan. Dan saya mewakili pedagang kaki lima yang digusur. Betul Pak, betul. Memang merusak pemandangan segala macam. Tapi